Dalam dunia yang riuh oleh suara, banyak orang berlomba-lomba untuk didengar, untuk diakui, untuk terlihat penting melalui kata-kata yang tak henti mengalir. Namun, di balik keramaian itu, ada satu kekuatan yang justru lahir dari ketenangan, dari kehadiran yang tak perlu menjelaskan terlalu banyak, tapi mampu membuat orang menoleh dan bertanya-tanya, siapa dia? Selamat datang di arah baru, tempat di mana kita berhenti mengejar sorotan dan mulai menyalakan cahaya dari dalam. Di sini, kita tidak sedang mencari cara untuk menjadi pusat perhatian, tapi belajar menjadi pribadi yang punya nilai, yang diamnya berbobot, yang tenangnya berbicara lebih keras dari kata-kata. Filosofi Stoik mengajarkan, biarkan karakter kita berbicara lebih keras daripada suara kita, dan itulah yang akan kita gali bersama, bagaimana menjadi pribadi yang kuat namun lembut, yang tenang tapi berpengaruh, yang mempesona, bukan karena banyak berkata, tapi karena sikap dan kendalinya atas diri sendiri, karena sejatinya, bukan kata yang menciptakan wibawa, tapi cara kita berjalan, cara kita memperlakukan orang, dan cara kita tetap teguh dalam prinsip. Meski dunia mencoba menggoyahkannya, ini bukan tentang menjadi pendiam, tapi tentang menjadi penuh makna, dalam diam yang tidak kosong. Mari kita mulai langkah ini bersama, menuju arah baru, arah yang lebih dalam, arah yang tidak hanya didengar tapi dihormati. Pernahkah kamu melihat seseorang yang hanya berdiri diam, tanpa banyak bicara, tapi kehadirannya terasa kuat, seolah ia tidak perlu menjelaskan siapa dirinya, tidak perlu berteriak agar diperhatikan. Ia hanya ada, tapi keberadaannya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Itulah daya tarik dari keteguhan. Keteguhan bukan hanya soal bertahan dalam cobaan, tapi tentang bagaimana seseorang berdiri untuk apa yang ia yakini, meski tak ada yang memuji. Di dunia yang terus berubah, di tengah arus opini yang deras, orang yang mempesona justru adalah mereka yang tidak mudah goyah. Mereka yang tidak perlu menyesuaikan diri hanya demi diterima, yang tidak kehilangan arah hanya karena sedang tidak populer. Dalam Stoikisme, ada ajaran penting. Tetaplah tenang dan teguh dalam prinsip, bahkan ketika dunia kehilangan arah. Karena menurut para Stoik, kehormatan sejati bukan datang dari sorak-sorai orang lain, melainkan dari batin yang mantap, dari keteguhan untuk tetap pada nilai, meski dunia memanggil ke arah sebaliknya. Keteguhan juga terlihat dari cara kita membuat keputusan. Orang yang mempesona tidak ragu-ragu dalam mengambil pilihan. Mereka tidak tergantung pada validasi orang lain. Mereka punya kompas batin yang jelas, dan mereka berjalan mengikutinya. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak alasan, keputusan mereka menunjukkan siapa mereka lebih dari kata-kata manapun. Dan saat badai datang, bukan orang yang paling lantang yang kita cari, tapi orang yang tetap tenang, tetap berdiri, orang yang tidak membesar-besarkan keadaan, tapi juga tidak lari darinya, orang yang tidak menciptakan kekacauan, tapi justru menjadi jangkar di tengah kekacauan itu. Keteguhan juga menumbuhkan rasa aman. Orang di sekitarnya tahu, dia tidak akan berubah arah hanya karena angin berubah arah. Mereka tahu, ada prinsip yang ia jaga, ada nilai yang ia bawa, dan itu membuatnya berwibawa. Daya tarik seperti ini tidak muncul dari kemampuan berbicara, tapi dari cara hidup. Dari cara seseorang menahan diri untuk tidak mengikuti arus demi kenyamanan. Dari konsistensi antara yang diyakini dan yang dilakukan. Itulah bentuk keindahan yang paling dalam, keteguhan yang tenang. Dan percayalah, di tengah dunia yang penuh kegaduhan, keteguhan adalah bentuk keheningan yang paling mempesona. Ada satu jenis pesona yang tidak datang dari penampilan, bukan dari apa yang kita pakai, bukan dari siapa kita dikenal, melainkan dari bagaimana kita hadir sepenuhnya di tengah orang lain. Di zaman yang serba cepat, serba sibuk, banyak dari kita hadir secara fisik tapi tidak secara jiwa. Tubuh kita ada di ruangan yang sama,
Tapi pikiran kita sibuk mengulang masa lalu atau menebak masa depan. Kita tersenyum, tapi tidak benar-benar mendengar. Kita menjawab, tapi tidak benar-benar mengerti. Orang yang mempesona tanpa banyak bicara justru memiliki kualitas yang langka, kesadaran penuh di saat ini. Saat ia bersama orang lain, ia benar-benar bersama. Tatapannya tidak kosong, perhatiannya tidak terganggu, dan diamnya bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena ia benar-benar mendengarkan. Keheningan seperti itu membuat orang merasa dihargai, karena hadir sepenuhnya adalah bentuk penghormatan paling tulus, dan secara tidak sadar, kita semua bisa merasakannya. Kita tahu saat seseorang bersama kita hanya secara fisik, dan saat seseorang benar-benar hadir secara batin. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan saat ini, karena masa lalu sudah selesai, dan masa depan belum tentu datang. Yang kita punya hanyalah sekarang, dan cara kita menjalaninya menentukan nilai hidup kita. Orang yang sadar akan hal ini akan membangun aura yang dalam, karena ia tidak berlari, tidak melarikan diri, tidak terganggu oleh hal-hal di luar kendali. Mereka hadir dalam obrolan kecil dengan kehangatan. Mereka tidak menyela, tidak memotong, tidak sibuk menyiapkan jawaban saat orang lain bicara. Mereka mendengar dulu, sepenuhnya, dan ketika mereka akhirnya bicara, kita tahu itu bukan karena reaktif, melainkan hasil dari pemahaman dan pengamatan. Hadir, sepenuhnya juga berarti hadir untuk diri sendiri. Mereka tidak kehilangan arah karena terlalu sibuk mencari pengakuan. Mereka menikmati kesunyian, memahami isi hatinya. Dan dari situ, mereka bisa hadir untuk orang lain dengan utuh, tanpa topeng, tanpa kebohongan kecil untuk terlihat menarik. Dan mungkin, itulah mengapa mereka mempesona, karena di dunia yang penuh gangguan dan keterburu-buruan, mereka memberi ruang untuk keheningan, dan ruang untuk perhatian yang sungguh-sungguh hadir. Sepenuhnya bukan keahlian yang didapat dalam semalam, tapi itu bisa dilatih. Dengan menarik napas dalam-dalam, dengan menaruh ponsel, dengan menatap dan mendengarkan, seperti tak ada hal lain yang lebih penting dari momen ini. Karena mungkin, memang tidak ada. Dan dari kehadiran itulah, tanpa perlu banyak kata, seorang manusia bisa terlihat begitu berharga di mata orang lain. Ada orang-orang yang tak perlu berkata banyak untuk menunjukkan siapa mereka. Bahkan sebelum mereka berbicara, sikap mereka sudah menyampaikan pesan yang kuat. Geraknya tenang, pandangannya mantap, dan setiap langkah kecilnya seperti mencerminkan sesuatu yang lebih dalam. Kesadaran atas dirinya sendiri. Sikap yang terjaga bukan tentang bersikap kaku atau terlalu berhati-hati, tapi tentang kesadaran akan kehadiran kita di dunia ini. Tentang bagaimana kita duduk, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita menatap. Semuanya adalah bahasa tubuh yang berbicara jauh lebih lantang dari kata-kata. Orang yang mempesona tidak perlu menarik perhatian, karena tanpa diminta pun, perhatian datang dengan sendirinya. Ada sesuatu dari caranya membawa diri yang membuat orang merasa hormat. Bukan karena takut, tapi karena ada ketertarikan untuk memahami lebih jauh. Sikap seperti ini tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari disiplin batin, dari mengenal batas diri, dari memahami waktu dan tempat. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus menahan diri. Ia tidak bereaksi dengan gegabah, karena ia paham bahwa kekuatan sejati bukan tentang menunjukkan emosi, tapi tentang mengendalikannya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita selalu bisa mengontrol cara kita bersikap terhadap dunia. Dan disitulah letak kehormatan seseorang. Ketika orang lain terpancing, ia tetap tenang. Ketika orang lain ingin terlihat, ia memilih diam. Karena dia tahu, bukan reaksi cepat yang menunjukkan kehebatan, tapi kedalaman untuk memilih respons dengan sadar. Sikap yang terjaga juga berarti menghargai ruang. Tidak perlu mengambil tempat yang bukan miliknya. Tidak perlu mengatur semua percakapan dan agar berputar pada dirinya. Orang yang mempesona memberi ruang bagi orang lain untuk bersinar,
Karena ia tahu, cahayanya sendiri tidak akan padam, hanya karena membiarkan yang lain bersinar juga. Mereka berjalan dengan tenang, tapi setiap langkahnya seperti menyisakan jejak, bukan jejak kegaduhan, tapi jejak dari pribadi yang utuh, hadir, dan tahu siapa dirinya. Di dunia yang penuh kegelisahan untuk menjadi terlihat, orang dengan sikap yang terjaga justru mencuri perhatian tanpa berniat mencuri. Mereka diam, tapi tidak pasif. Mereka kalem tapi tidak lemah. Dan dalam diamnya ada energi yang membuat orang lain diam juga untuk memperhatikan. Karena kadang satu langkah yang tenang lebih kuat dari 1000 kata yang terburu-buru. Ada kekuatan yang jauh lebih mempesona daripada wajah tampan, kata-kata manis atau gaya bicara yang fasih, yaitu kemampuan mengendalikan emosi. Karena siapapun bisa bicara saat marah. Siapapun bisa bereaksi saat tersinggung. Tapi hanya sedikit yang bisa diam, berpikir dan memilih untuk tetap waras saat dunia mulai mengguncang. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan perasaan, bukan berarti menipu diri agar terlihat tenang, tapi tentang kemampuan untuk menyadari apa yang kita rasakan dan memilih untuk tidak menjadikan perasaan itu sebagai kendali utama. Kita merasa marah, tapi tidak membiarkan amarah itu bicara untuk kita. Kita merasa kecewa, tapi tidak membiarkan kekecewaan itu menyakiti orang lain. Orang yang mempesona tanpa banyak bicara justru punya satu ciri khas, ketenangan dalam menghadapi kekacauan. Mereka tidak mudah terpicu, tidak sibuk membuktikan diri, dan justru karena itulah mereka terlihat begitu kuat. Ada aura kestabilan yang menyelimuti mereka, seolah mereka punya dunia batin yang kokoh, yang tidak mudah dirusak oleh kata-kata kasar atau perlakuan buruk. Dalam filosofi stoikisme, ada kalimat dari Epictetus yang berbunyi, "Bukan hal di luar dirimu yang mengganggumu, tapi pikiranmu tentang hal itu." Itulah inti dari kendali emosi. Menyadari bahwa kita punya kuasa untuk mengatur respon, meskipun tidak selalu bisa mengatur keadaan. Dan menariknya, ketika seseorang bisa tenang dalam badai, orang seorang akan mulai menghargai mereka. Bukan karena mereka bicara banyak, tapi karena diam mereka adalah bentuk penguasaan diri. Dan penguasaan diri adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Mereka tidak mengumbar drama, tidak memperkeruh suasana. Mereka memilih untuk tidak bereaksi dengan impuls, karena mereka tahu satu reaksi bodoh bisa merusak banyak hal yang sudah dibangun dengan susah payah. Ketenangan mereka bukan berarti mereka tidak terluka, tapi karena mereka sudah cukup dewasa untuk tahu, tidak semua rasa sakit harus dibalas. Tidak semua hal harus diberi respons, dan justru karena itu, mereka mempesona. Bukan karena dominan, tapi karena mampu berdamai dengan gelombang di dalam diri sendiri. Mereka tidak tenggelam oleh emosinya sendiri, dan itu membuat mereka berdiri lebih tinggi. Tanpa harus berdiri di atas orang lain, mengendalikan emosi bukan soal menyangkal perasaan, tapi soal memilih cara paling bijak untuk mengekspresikannya. Dan dalam diam mereka, dalam ketenangan yang mereka pelihara, ada kekuatan yang membuat orang lain ingin dekat, bukan karena dipaksa, tapi karena terpikat. Ada pesona yang tidak lahir dari pencapaian besar, tidak pula dari kata-kata megah yang memukau banyak orang, melainkan dari konsistensi seseorang dalam hal-hal kecil. Dari pilihan diam-diam yang tidak disorot. Dari keputusan-keputusan sunyi yang dibuat bahkan saat tidak ada yang melihat. Orang yang mempesona tanpa banyak bicara adalah orang yang memiliki integritas. Dan integritas sejati tidak dibuktikan di panggung besar, tapi justru dalam keseharian yang biasa. Cara mereka menepati janji kecil. Cara mereka tidak mengambil yang bukan haknya, meski tak ada yang akan tahu. Cara mereka menghormati waktu, menghormati kata-kata sendiri. Banyak orang ingin terlihat hebat di mata dunia, tapi melupakan bahwa kehebatan sejati dimulai dari hal terkecil, dari kesetiaan pada nilai, bahkan saat tidak ada pujian. Karena pada akhirnya sikap kita saat tidak ada yang menilai,
Itu yang paling jujur mencerminkan siapa kita sebenarnya. Filosofi Stoik menanamkan satu prinsip penting. Hiduplah seakan setiap tindakanmu sedang diamati oleh jiwa terbaik dalam dirimu. Bukan karena kita takut dilihat, tapi karena kita menghormati diri kita sendiri. Dan dari penghormatan itulah tumbuh integritas. Orang yang berintegritas tidak sibuk menyusun citra, karena karakter mereka jauh lebih kuat dari pencitraan manapun. Mereka tidak perlu bicara banyak untuk meyakinkan orang lain, karena tindakan kecil mereka sudah cukup menjadi bukti. Ketika mereka berkata akan datang pukul 7, mereka datang pukul 7. Ketika mereka meminjam sesuatu, mereka kembalikan dalam keadaan utuh. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akui. Bukan karena takut ketahuan, tapi karena hati nurani mereka cukup kuat untuk tidak hidup dalam kepalsuan. Dan percayalah, di tengah dunia yang sering mengabaikan detail, integritas dalam hal-hal kecil justru menjadi daya tarik yang sangat langka. Seseorang yang bisa dipercaya, bukan hanya dalam hal besar, tapi dalam hal-hal sederhana yang sering dianggap remeh, akan selalu dikenang, akan selalu dirindukan, akan selalu diandalkan, karena diam mereka bukan topeng, tapi ruang di mana tindakan kecil mereka bicara banyak. Dan tanpa perlu menjelaskan siapa mereka, orang lain akan tahu. Ia bisa dipercaya. Dan dalam dunia yang terlalu sering mengejar sensasi, orang yang jujur dalam hal-hal sepele justru menjadi sosok yang mempesona. Dalam diamnya, di dunia yang sibuk menunjukkan siapa paling hebat, siapa paling cepat naik, dan siapa paling layak dikagumi, justru ada satu bentuk pesona yang paling kuat. Mereka yang tidak membanggakan diri. Orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membuktikan bahwa mereka kuat. Orang yang benar-benar tahu siapa dirinya tidak butuh tepuk tangan agar merasa berharga. Dan orang yang benar-benar mempesona tidak perlu menyebutkan betapa mempesonanya mereka. Kita hidup di zaman di mana setiap pencapaian ingin dibagikan, setiap langkah maju ingin dilihat. Tapi mereka yang istimewa berjalan dalam senyap. Mereka tidak menutupi prestasi, tapi juga tidak membangunnya sebagai alat pamer. Karena bagi mereka, pencapaian bukan alat untuk menaklukkan orang lain, tapi sarana untuk bertumbuh secara pribadi. Stoikisme sangat tegas dalam hal ini. Filosofinya berkata, jika kamu berkata bahwa kamu bijak, maka kamu belum bijak. Karena kebijaksanaan sejati tidak menjual dirinya sendiri. Ia tidak dibicarakan, ia ditunjukkan melalui cara hidup. Dan orang yang tidak membanggakan diri sebenarnya sedang memberi ruang bagi orang lain untuk melihat siapa dirinya tanpa dipaksa untuk percaya. Mereka memilih untuk berbicara seperlunya, membiarkan keheningan menjadi bagian dari komunikasi. Mereka tidak menjual kesuksesan dalam setiap kalimat, tidak menyisipkan cerita tentang pencapaian di tengah obrolan ringan. Dan justru karena itu, orang lain penasaran, bukan karena diberitahu, tapi karena ingin tahu. Dalam diamnya, orang ini memberi pesan, "Si aku tidak butuh kamu mengagumiku agar aku merasa cukup." Dan ketenangan semacam itu, ketenangan tanpa kebutuhan akan pengakuan, adalah daya tarik yang sangat dalam. Karena sesungguhnya, semakin seseorang butuh diakui, semakin ia terlihat belum selesai dengan dirinya sendiri. Sementara mereka yang diam, yang rendah hati, seringkali sudah menyatu dengan pencapaian mereka, tanpa merasa harus menunjukkannya pada siapapun. Tidak membanggakan diri bukan berarti tidak punya apa-apa untuk dibanggakan, tapi karena mereka tahu, hal paling berharga dalam hidup bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dijaga dengan hormat dan tenang. Dan dalam ketenangan itu, tanpa satu kata pun, orang-orang bisa melihat betapa berharganya mereka. Orang yang mempesona tanpa banyak bicara, bukan berarti tidak bicara sama sekali. Mereka tetap berbicara, tapi dengan satu kualitas yang membedakan mereka dari kebanyakan orang. Kata-kata mereka tidak pernah sia-sia. Setiap kalimat lahir dari kesadaran. Setiap jawaban dipilih, bukan dilontarkan sembarangan.
Mereka tidak merasa perlu mengomentari segalanya, tidak merasa wajib menjawab setiap serangan, karena mereka tahu kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah cermin dari pikiran yang tertata dan hati yang terjaga. Memilih kata dengan bijak bukan sekadar soal tutur kata yang sopan, tapi soal kesiapan batin untuk tidak ikut terbawa arus emosi. Ia menahan lidahnya ketika sedang marah. Ia menolak menyindir walau tahu ia bisa. Ia berbicara ketika memang perlu, dan diam ketika tahu diamnya bisa lebih menyembuhkan daripada ucapan. Dalam stoikisme, ada satu prinsip yang relevan. Kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Gunakan sesuai proporsinya. Orang bijak lebih banyak mendengar daripada berbicara, karena mereka tahu terkadang keinginan untuk bicara bukan lahir dari kebijaksanaan, melainkan dari ego yang ingin tampil dominan. Seseorang yang memilih kata dengan bijak tidak akan membual, tidak akan mempermalukan orang lain, tidak akan merendahkan hanya untuk terlihat tinggi. Justru sebaliknya, kata-kata mereka menjadi peneduh, menjadi penuntun. Dan jika pun mereka menegur, itu dilakukan dengan penuh rasa hormat. Mereka tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan pendapat, karena mereka tahu satu kalimat yang keliru bisa membekas bertahun-tahun, dan satu kata yang tidak dijaga bisa menghapus ribuan kebaikan yang sudah ditanam. Dan itulah kenapa mereka mempesona, bukan karena banyaknya kata, tapi karena kualitas dari tiap kata yang mereka pilih. Tidak semua diam itu emas, tapi dalam kasus mereka, diamnya memang menyimpan nilai. Dan ketika mereka akhirnya berbicara, orang lain mendengarkan, bukan karena suara mereka keras, tapi karena kata-kata mereka lahir dari ketenangan yang panjang, dari pikiran yang matang, dari hati yang tidak terburu-buru ingin menghakimi, dan itu lebih menarik dari 1000 omongan yang hanya berlomba untuk terdengar paling benar. Kita hidup di zaman yang gemar menampilkan proses, mendokumentasikan perjuangan, dan mengumumkan setiap langkah ke dunia. Namun, ada keanggunan yang lebih halus, lebih memikat, ketekunan yang tidak diumumkan, kesabaran yang bekerja diam-diam, tanpa perlu sorotan, tanpa perlu pengakuan. Orang yang mempesona tanpa banyak bicara, seringkali bukan mereka yang berteriak tentang kerja kerasnya, bukan yang sibuk menampilkan betapa sibuknya mereka, tapi mereka yang bangun pagi, berkarya, memperbaiki diri, hari demi hari, dalam kesunyian yang nyaris tak terlihat, tanpa tepuk tangan, tanpa validasi. Ketekunan semacam itu sulit dipalsukan, karena ia tidak butuh penonton. Ia lahir dari kesadaran bahwa menjadi kuat, menjadi andal, tidak butuh sorak-sorai, tapi butuh komitmen untuk terus berjalan, bahkan ketika jalan terasa datar dan membosankan. Dalam stoikisme, ada satu ajaran yang relevan. Jangan tunjukkan pada dunia bahwa kamu sedang berkembang, cukup berkembang. Karena dunia tidak selalu perlu tahu, dan kamu tidak perlu selalu menjelaskan. Biarkan hasil bicara di saatnya, dan selama itu belum tiba, nikmatilah prosesmu seperti rahasia yang hanya kau dan semesta tahu. Ketekunan yang diam-diam melatih kita untuk setia pada proses, bukan pada pujian. Ia mengajarkan bahwa nilai diri tidak terletak pada seberapa banyak orang yang melihat kita bekerja, tetapi pada seberapa konsisten kita tetap bekerja saat tidak ada yang memperhatikan. Orang seperti ini tidak terlihat mencolok, tapi kehadirannya membekas. Bukan karena dia banyak bicara, tapi karena ia bisa dipercaya untuk terus bergerak, bahkan dalam senyap. Dan percayalah, di tengah banyaknya kebisingan tentang pencapaian, mereka yang bekerja dalam diam justru membangun pondasi yang paling kokoh. Karena ketekunan yang lahir dari kesunyian biasanya tumbuh dari tempat yang paling dalam, ketulusan. Mereka tidak tergoda oleh pengakuan sesaat, karena mereka sedang membangun sesuatu yang tahan lama. Bukan hanya karier, tapi karakter. Dan saat akhirnya orang lain mulai menyadari keberadaan mereka, sorotannya datang bukan karena mereka mencarinya,
tapi karena mereka memang pantas mendapatkannya. Tanpa banyak bicara, tanpa harus menjelaskan siapa dirinya, ketekunan mereka telah berkata banyak. Di tengah dunia yang gemar membuka semua hal ke ruang publik, tentang perasaan, konflik, kesuksesan, luka, bahkan hal-hal yang paling pribadi, ada satu bentuk keanggunan yang mulai langka, kemampuan untuk menjaga privasi. Bukan karena seseorang sedang menyembunyikan sesuatu, tapi karena dia tahu tidak semua hal harus dibagikan, tidak semua rasa perlu diumumkan, tidak semua luka pantas dipertontonkan. Orang yang mempesona tanpa banyak bicara biasanya punya satu kualitas ini. Mereka tahu batas. Mereka menjaga apa yang perlu dijaga, bukan karena takut dinilai, tapi karena mereka menghormati martabat hidupnya. Sendiri dalam stoikisme, martabat, dignity adalah nilai yang dijaga seperti harta. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk dilindungi. Karena ketika seseorang terlalu sering membuka dirinya secara sembrono, ia perlahan kehilangan kekuatan dalam dirinya. Joey tak lagi punya ruang batin yang utuh, karena semuanya sudah dibagikan pada dunia, tanpa saring, tanpa sadar. Orang yang menjaga privasi tahu bahwa kekuatan tidak selalu datang dari keberanian untuk mengungkap segalanya. Kadang justru datang dari keberanian untuk menyimpan sebagian hal hanya untuk dirinya dan Tuhan. Mereka tidak merasa perlu menceritakan setiap rencana. Mereka tidak mengumumkan setiap kemajuan. Dan mereka tidak membuka setiap luka di depan semua orang. Karena mereka mengerti, yang paling pribadi, yang paling sakral, justru lebih aman dalam diam. Bukan berarti menutup diri, bukan berarti tidak mau berbagi. Tapi karena mereka tahu siapa yang layak diberi akses ke ruang dalam hidup mereka. Mereka tahu, membuka diri adalah tindakan istimewa, dan tidak setiap orang siap atau pantas menerimanya. Dan disitulah letak pesonanya. Ada misteri yang sehat, ada jarak yang wajar, ada keheningan yang membuat orang ingin tahu. Bukan karena dipancing, tapi karena keanggunan mereka mengundang hormat. Mereka tidak membangun martabat dari pencitraan, tapi dari kebijaksanaan memilih mana yang layak dibagikan dan mana yang cukup disimpan. Menjaga privasi adalah bentuk cinta pada diri sendiri, dan cinta yang semacam itu, tanpa suara, tanpa pengumuman, adalah magnet yang tak terlihat, tapi sangat terasa. Di balik segala strategi untuk tampil menarik, di balik segala upaya memperbaiki gestur, cara bicara, bahkan gaya berjalan, ada satu kualitas yang paling memikat dan paling tak bisa dipalsukan. Ketulusan menjadi diri sendiri. Orang yang mempesona tanpa banyak bicara biasanya tidak sibuk menciptakan versi lain dari dirinya. Ia tidak mencoba menjadi seperti orang lain agar diterima. Ia tidak memoles karakternya hanya untuk terlihat menarik. Ia berdiri di atas fondasi yang sederhana namun kuat. Aku mungkin tidak sempurna, tapi aku utuh. Dan itu yang membuatnya kuat dan tenang dan memikat. Menjadi diri sendiri bukan berarti membiarkan kekurangan tanpa diperbaiki, tapi berarti memperbaiki diri tanpa kehilangan jati diri. Karena terlalu banyak orang berubah bukan untuk bertumbuh, tapi untuk disukai. Terlalu banyak yang menyesuaikan diri dengan tuntutan luar, hingga lupa pada nilai-nilai dalam yang dulunya membuat mereka istimewa. Stoikisme menekankan pentingnya hidup sesuai dengan logos, hukum alam, suara batin, yang jika kita jujur mendengarkannya, akan membawa kita pada kedamaian. Karena penderitaan terbesar seringkali lahir ketika kita memaksakan diri untuk hidup di luar poros diri kita sendiri. Menjadi diri sendiri sepenuhnya adalah tindakan berani. Berani terlihat berbeda. Berani tidak disukai oleh semua orang. Berani berjalan di jalur yang mungkin sepi tapi sesuai dengan keyakinan. Dan orang yang berani hidup seperti itu, meski tidak banyak bicara, akan selalu terlihat menonjol. Bukan karena dramanya, tapi karena ketulusannya. Dan ketulusan tidak butuh volume suara untuk bisa dirasakan. Ia cukup hadir, apa adanya. Tanpa perlu meyakinkan siapapun, orang-orang seperti ini menjadi tempat aman.
Karena mereka tidak sedang bermain peran, mereka bukan sedang tampil, mereka memang seperti itu. Dan itulah pesona paling murni dari seorang manusia. Ketika ia bisa berdiri di tengah dunia yang penuh kepalsuan dan tetap memilih untuk menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Dan pada akhirnya, pesona sejati bukanlah tentang bagaimana kita membuat orang lain terkesan, melainkan tentang bagaimana kita menjaga diri di dalam diam, dalam sikap, dalam laku hidup. Kita tidak perlu bicara banyak untuk membuat orang mengingat kita. Cukup dengan menjadi seseorang yang hadir dengan utuh, yang teguh dalam nilai, yang tenang dalam emosi, dan jujur dalam diam. Karena pada titik tertentu, orang tidak lagi mengingat apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita membuat mereka merasa. Itulah kekuatan dari ketenangan, dari konsistensi, dari keaslian, dan dari keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Meskipun dunia menekan kita untuk berubah demi disukai. Kalau kamu merasa sedang berada di tengah perjalanan ini, belajar untuk diam namun tidak pasif. Belajar untuk kuat namun tidak keras. Belajar untuk hadir namun tidak mencolok. Maka kamu sedang membangun sebuah kehadiran yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Dan di arah baru kita percaya bahwa menjadi kuat tidak harus ribut. Menjadi dalam tidak harus rumit, dan menjadi mempesona cukup dengan menjadi otentik. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Kalau konten ini menemani pencarianmu, jangan ragu untuk berlangganan dan bagikan ke mereka yang sedang belajar menjadi kuat dengan cara yang tenang. Karena kadang arah baru itu bukan soal kemana kita pergi, tapi siapa kita jadi saat menempuhnya. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap melangkah dengan tenang dan penuh makna.